Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini, yaitu mengenai piutang dagang atau piutang usaha. Kemarin kita sudah menjelaskan dari pengertiannya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu share screen dulu. Udah jelas apanya? PowerPoint-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan yang materi kemarin, bahwa piutang dagang itu merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Jadi pembayarannya biasanya bisa dalam jangka waktu temponya 30 hari sampai 90 hari. Jadi kalau piutang dagang atau piutang usaha itu jangka pendeknya, bukan jangka panjang. Nah, jadi kalau untuk pengantar akuntansi 2 ini, kalian boleh juga bersumber pada buku KISO. Nah, jika kalian ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengantar akuntansi, bagusnya juga dengan menggunakan buku KISO. Nah, jadi kalau di buku KISO itu dijelaskan bahwa receivable are also financial asset, they are also financial instrument. Jadi piutang juga berupa instrumen keuangan atau bisa juga disebut dengan aset keuangan. Jadi piutang ini sering disebut dengan pinjaman atau hak klaim terhadap pelanggan atau yang lain-lain untuk uang, barang, atau jasa. Jadi piutang itu dihasilkan oleh dua transaksi. Pertama, transaksi karena penjualan barang dengan kredit atau meminjamkan uang. Nah, yang masuk ke dalam kelompok aset lancar. Jadi piutang dagang atau piutang usaha ini masuk ke dalam aset lancar. Jadi di dalam laporan posisi keuangan, jika kalian pernah melihat laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, di dalam bagian aset, yaitu bagian aset lancar, terdapat kas, piutang usaha, persediaan, dan sebagainya. Jadi masuk dalam kelompok aset lancar. Nah, semua piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, lanjut slide berikutnya. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang yang akan kita bahas pada hari ini? Itu pertama, pengakuan piutang dagang, kemudian penilaian piutang dagang, dan pengalihan piutang dagang. Untuk PowerPoint-nya nanti kan Ibu share di Beacon Island. Yang kemarin juga udah Ibu share. Jadi kan karena di dalam island ini kan nggak bisa dengan data yang besar. Jadi Ibu menggunakan URL, jadi kalian bisa klik linknya itu, bisa kalian langsung buka di situ PowerPoint-nya. Nah, kemudian untuk pengakuan piutang dagang. Sebentar nih, ada yang minta masuk. Nah, untuk pengakuan piutang dagang ini, jadi kalau di dalam akuntansi itu kalian harus mengetahui mengenai pengakuan piutang dagang. Kalau di tempat Ibu ngajar di UNES, dia sebelum kalian kompre, dia ada namanya ujian PSAK, ujian peraturan standar akuntansi keuangan. Nah, bagi mahasiswa akuntansi sebelum kompre dia harus ujian PSAK. Jadi dia harus tahu. Jadi pertanyaan biasanya pas saat ujian PSAK itu ditanya mengenai bagaimana pengakuannya, pencatatannya, baik dalam piutang maupun dan kas, dalam persediaan. Nah, jadi kalian juga dalam belajar akuntansi juga harus tahu mengenai PSAK atau peraturan standar akuntansi. Nah, di dalam PSAK juga di situ dijelaskan mengenai penjelasan dari pengertian, pengakuan, bagaimana pencatatan. Nah, semuanya itu dijelaskan di situ ya. Nah, lalu jadi sebentar ya, ada masuk telepon. Ii kakak lagi ngajar D3 Unan ya, I di WA chat aja ya. Oke, I apa? Bisa ini lagi Zoom nih, I. Lagi Zoom. Oke, ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi piutang dagang ini kapan diakui atau dicatat? Piutang dagang diakui dan dicatat itu pada saat pertama perusahaan memperoleh piutang dagang melalui adanya penjualan kredit.
Jadi ketika kita di dalam perusahaan itu adanya transaksi penjualan kredit, maka dia piutang dagangnya harus diakui. Kemudian terjadinya retur dan potongan penjualan. Nah, pada saat melakukan transaksi penjualan, jika barang kita ada yang rusak atau cacat, biasanya adanya retur, nah atau pengembalian ya kan. Nah, itu biasanya di situ juga harus ada piutang yang harus kita catat atau kita jurnalkan. Kemudian mengenai potongan penjualan. Nah, potongan penjualan kemarin juga kita sudah belajar sedikit ya. Jika misalnya ada transaksi dengan syarat penjualan 2/10 N/30. Jadi akan memperoleh potongan 2% jika transaksinya jika dibayar piutangnya 10 hari dan transaksi penjualan kreditnya itu selama 30 hari. Nah, itu juga akan adanya pencatatan mengenai piutang dagang atau piutang usaha. Kemudian adanya pelunasan. Otomatis jika piutang dagangnya dilunasi, maka dia akan di sisi kredit. Kemarin juga kita belajar mengenai saldo normal ya, saldo normal akun ya kan. Kalau piutang itu kan masuk dalam aset ya kan, masuk dalam aset, tadi aset lancar, maka jika nanti piutangnya itu bertambah dia di debit, piutangnya berkurang maka dia di kredit. Lanjut, ini contoh. Nah, ini adalah contoh transaksi piutang dagang atau piutang usaha. Nah, PT EKL pada tanggal 5 Maret 2012 menjual barang dagang kepada PT RAF seharga 10 juta dengan termin atau syarat penjualan yaitu 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Maret ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan pada PT AKL sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 14 Maret PT AKL menerima pelunasan dari PT RAP sebesar saldo tagihannya. Jadi harus ini ya, jadi harus fokus ya, walaupun pagi-pagi kalian mungkin ada yang masih ngantuk, tadi malam bergadang karena main game atau melakukan apapun, atau jadi karena ini mengenai akuntansi jadi harus fokus ya. Jadi jika melihat ingin membuatkan jurnal, jangan langsung baca semuanya pusing. Kita potong dulu satu persatu. Yang pertama adalah transaksi penjualannya dulu ya. Yang pertama kan penjualannya secara kredit pada tanggal 5 Maret 2012. Nah, dicatat dulu yang 5 Maret 2012. Jadi adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini sudah dibayar atau belum? Belum. Belum ya, belum dibayar. Jadi betul Safira, belum dibayar. Jadi ini masih kita catat mengenai piutangnya. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Pada tanggal 5 Maret, maka yang didebit adalah piutang dagang 10 juta, yang dikredit adalah penjualan 10 juta. Jadi transaksi tanggal 5 Maret ini untuk mencatat adanya piutang karena adanya penjualan secara kredit. Jadi pada tanggal 5 Maret ini kalian catat dulu transaksi penjualan secara kreditnya. Oke. Kemudian di soalnya kita perhatikan lagi di sini dengan terminnya itu syarat penjualnya 2/10 N/30. Pada tanggal 7 Maret ada beberapa barang yang cacat. Jadi ada retur. Tanggal 7 Maret dia dikembalikan kepada kita ya, PT EKL sebesar Rp500.000. Otomatis akan berpengaruh kepada piutang. Nah, bagaimana membuat jurnalnya? Maka pada tanggal 7 Maret yang didebit adalah retur penjualan. Ya, retur penjualan sebesar Rp500.000. Yang dikredit adalah piutang dagang. Bu, kenapa piutang dagangnya dikredit? Otomatis piutangnya berkurang. Kan dia dikembalikan barangnya, ya, dikembalikan barangnya sebesar Rp500.000. Nah, otomatis pihak RAF, PT RAF itu utang mereka sama PT EKL-nya berkurang 500.000. Nah, piutang dagang kita juga berkurang sebesar 500.000. Kemudian tanggal transaksi yang kemudian pada tanggal 14 Maret, PT EKL menerima pelunasan dari PT RAP sebesar saldo tagihannya. Nah, pada tanggal 14 Maret PT EKL dia membayar lagi. Nah, menurut kalian dia mendapatkan potongan apa tidak dari syaratnya ini? Dapat, Bu. Dapat. Dapat, Rehat. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana cara menjurnalnya? Nah, pada tanggal 14 Maret, nah karena dia mendapatkan potongan, ya kan, mendapatkan potongannya sebesar 2%. Nah,
kita hitung dulu berapa potongan 2% dari 10 juta. Nah, tetapi karena dia sudah mengembalikan barang sebesar 500.000, nah otomatis kan potongannya sebesar 9.500.000 ya. Nah, karena udah dikembaliin sama kita 500.000. Piutangnya sisanya kan jadi 9.500.000 ya kan. Total piutangnya menjadi 9.500.000. Nah, yang 9.500.000 itu yang kita kalikan 2%. Nah, ini konsentrasi ya. Konsentrasi jika ada soal nanti di UTS, ada retur, maka dikurangi dulu. Nah, dikurangi dulu piutangnya berapa? 9.500.000. 9.500.000 di piutang dagangnya di kredit karena dia sudah bayar. Nah, kita hitung dulu 2% dari 9.500.000 adalah Rp190.000. Nah, maka potongan penjualannya di debit Rp190.000, kas uang yang kita terima semuanya adalah Rp9.310.000. Nah, jadi uang kas yang kita terima atas transaksi penjualan kredit kepada PT RAF tadi ada sebesar Rp9.310.000. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Jika ada paham, boleh bertanya. Oke, jadi kalau misalnya ada jurnal yang dengan banyak kondisi seperti ini, kita potong satu persatu per tanggalnya supaya nggak pusing. Satu one by one, step by step. Jangan langsung kalian baca semuanya, jadi nanti ada yang ketinggalan dan ada yang salah. Nah, ini pertama kita hitung tanggal 5 Maret. Buat tuh tanggal 5 Maret apa jurnalnya, kemudian tanggal 7 Maret apa jurnalnya, dan tanggal 14 Maret apa jurnalnya. Oke, lanjut ke penilaian piutang dagang. Tadi kan sudah pengakuan, sekarang adalah penilaian. Nah, menurut prinsip akuntansi Indonesia di dalam PSAK dijelaskan bahwa piutang dagang itu harus dicatat dan dilaporkan di dalam LPK. LPK itu adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan. Nih, jadi kalau untuk penilaian piutang dagang atau piutang usaha adalah dicatat di dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang bisa direalisasikan. Jadi jumlah piutang setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih atau penyisihan piutang tak tertagih. Jadi sejumlah piutang yang sudah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang tertagih. Biasanya nanti perusahaan itu akan membuat penyisihan piutang tidak tertagih. Jadi di dalam akuntansi juga dibuat misalnya kalau udah lebih dari setahun dia perusahaan yang berutang pada kita akan kita buat penyisihan piutang tidak tertagih. Jadi untuk di dalam laporan posisi keuangan itu piutangnya itu dikurangi dengan penyisihan piutang tertagih. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Nih, contoh dalam penyajian Contoh penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca, misalnya di sini dibikin di dalam aset lancar itu ya. Di dalam aset lancar itu nanti kan ada piutang dagang. Piutang dagangnya misalnya sebesar 5 juta. Kemudian nanti ada juga yang dinamakan akun cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp500.000. Maka nilai realisasi bersihnya adalah Rp4.500.000. Nah, lanjut kita ke pengalihan piutang dagang. Nah, adapun di dalam piutang dagang itu dinamakan dengan pengalihan piutang dagang. Nah, pengalihan piutang dagang itu merupakan perusahaan mengalihkan piutang usaha yang dimilikinya kepada pihak lain atau kepada bank atau kepada apa ya, misalnya kayak kita misalnya mau beli mobil ya kan, mau beli mobil bayarnya secara kredit, misalnya kita pergi ke Honda Gajah Motor, ibu beli mobil Jazz, kemudian nanti pihak Honda Gajah Motor akan memberikan pengalihan ya kan ke piutangnya ke PT, misalnya ke Bank Mandiri atau ke Mandiri Tunas Finance atau kemana ya, lembaga keuangan lainnya untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya. Seperti itu ya. Ada juga pada ACC misalnya. Nah, jadi dia dialihkan piutang dagangnya ke lembaga keuangan lainnya. Nah, itu ya yang dinamakan pengalihan piutang dagang. Kemudian ada yang dinamakan penghapusan piutang tidak tertagih. Nah, jadi
telah dipastikan piutang tidak bisa lagi ditagih. Misalnya kita menjadikan suatu piutang itu menjadi piutang tidak tertagih, ada asumsinya. Yang pertama, jika misalnya pelanggan kita yang membeli barang sama kita dia bangkrut, pailit, otomatis dia nggak bisa bayar utang sama kita ya, otomatis menjadi isian piutang tidak tertagih. Nggak mungkin kita ngoyo, kita maksa-maksa dia bayar. Ayo bayar utangnya sebesar 10 juta harus bayar sekarang. Nggak bisa kita paksa. Otomatis kita harus menjadikan sebagai pengisian piutang tidak tertagih karena kondisi dia sudah pailit. Tapi ada kemungkinan misalnya dia tahu-tahu dia mendapat pinjaman yaitu kemudian dia mengembangkan usahanya lagi nggak jadi dia bangkrut, dia bayar lagi utang kita. Nah, jadi pengisian piutang tertagih kita lagi langsung kita kembalikan ke akun normalnya dan berkurang jadinya. Kemudian pelanggan kita lari ke luar negeri. Nah, dia kena korupsi misalnya ya, kemudian dia lari ke luar negeri ya kan, pergi ke Singapura, kemudian dia menghilang. Otomatis kita harus menjadi pengisian piutang tidak tertagih. Kemudian pelanggan yang tidak lagi diketahui keberadaannya, sudah kita telepon, sudah kita hubungi, sudah pergi kita ke kantor, ayo Pak bayar utangnya, misalnya seperti itu ya, ini ceritanya ya. Oh ternyata dia sudah menghilang ya, atau kemana. Kemudian piutang yang tidak bisa ditagih, bagaimana mencatatnya? Itu dicatat sebagai kerugian piutang dan masuk kepada kelompok beban. Ya, jadi piutang yang tidak bisa ditagih dicatat sebagai kerugian piutang di dalam kelompok beban. Nah, kelompok beban di dalam laporan keuangan biasanya kelompok beban itu di laporan keuangan apa? Ada yang bisa jawab? Biar dapat nilai pagi ini. Biasanya kalau di dalam laporan keuangan itu kan ada laporan posisi keuangan. Kan belajar di pengantar akuntansi 1 ya. Ada posisi keuangan atau neraca. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Oke, jadi Syafira apa jawabannya? Di laporan laba rugi, Bu. Nah, ya. Jadi beban itu masuk di laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi. Itu jadi Syafira Sakina namanya ya. Ya, Bu. Syafira Sakina BP berapa? BP 64, Bu. Maksud Ibu BP tahun awalnya? 16, Bu. BP 16. 19, Bu. Coba disebutkan dulu BP-nya, nanti kadang kan ada yang nomor BP belakangnya sama tapi beda tahun awalnya kan. Nah, Syafira 19 00 54 2064, Bu. Oke, ya, jadi betul. Jadi kalau beban itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi itu kan kita kan akan melihat berapa laba dan rugi perusahaan. Jadi otomatis dia yang ada di dalam laporan laba rugi itu ya adanya pendapatan dan beban. Nah, di situ baru kita tahu berapa laba dan berapa ruginya. Kemudian lanjut ke penghapusan piutang tidak tertagih. Jadi bisa kita hapus piutang tidak tertagih di dalam kondisi, nah yang pertama terjadi apabila pada penjualan secara kredit debitur tidak mau dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya. Yaitu jadi ada dua caranya. Yang pertama dengan cara metode cadangan dan ada metode penghapusan langsung. Jadi untuk pengisian piutang tidak tertagih itu ada dua caranya. Yang pertama adalah metode cadangan, yang pertama adalah metode cadangan, yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk metode cadangan atau allowance method, metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Jadi kalau piutangnya itu jumlahnya besar, misalnya bermiliar gitu ya, beratusan juta. Gitu. Jadi dengan menggunakan metode cadangan. Nah, piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu. Kalian taksir dulu kira-kira berapa jumlah piutang yang tidak akan bisa kita tagih. Nah, kemudian dapat diakui sebagai beban. Ya Allah, masih juga ada yang masuk ya, yang terlambat masuk ini. Oke. Nah, jadi ditaksir dulu, kemudian diakui sebagai beban pada periode penjualan. Bila piutang tidak tertagih itu berasal dari misalnya ya, ini contohnya ya, berasal dari tahun 2014, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2014 juga. Jadi pada tahun bersangkutan.
Nah, piutang tidak tertagih kita kumpulkan bagi siapa saja pelanggan kita semuanya, misalnya ada ratusan pelanggan kita kelompokkan mana yang kira-kira kondisinya tidak mungkin dia bayar piutangnya, kita taksir jumlahnya berapa, lalu kita akui sebagai kerugian piutang. Nah, ada rekening cadangan kerugian piutang atau CKP di dalam GAP kan ada kan, kalau kita bersumber dalam akuntansi itu kan generally accounting ya GAP itu, jadi di dalam GAP atau ini standar akuntansi internasional ya, memperbolehkan penggunaan untuk metode penyisian atau allowance method. Jadi di dalam standar akuntansi internasional memperbolehkan perusahaan itu untuk menggunakan metode allowance method. Ya, lanjut. Nah, yang kedua adalah metode langsung atau direct write off method. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang, sehingga tidak ada rekening cadangan kerugian piutang. Nah, di dalam metode langsung ini atau direct write off method, tidak perlu kita lakukan taksiran kerugian piutang. Jadi tidak ada yang dinamakan rekening cadangan kerugian piutang. Nah, metode ini tidak sesuai dengan prinsip pengaitan atau the matching of principle atau principle. Metode ini juga tidak digunakan di GAP. Jadi di dalam standar akuntansi internasional direct ini tidak diperbolehkan ya. Nah, jadi tergantung perusahaan, kebijakan perusahaan itu apa yang akan digunakan, metode yang digunakan untuk penyisian piutang, boleh cadangan dan juga langsung. Tapi kalau metode direct ini tidak diperbolehkan ya. Oke. Nah, ini perbedaan jurnalnya. Perbedaan jurnalnya ada di sini. Nah, jadi ini kalian harus pahami ya, bagi yang baru belajar sama Ibu. Nah, Ibu kan sudah dibikin sini adalah contoh jurnalnya. Nah, jangan sampai salah-salah, jangan sampai kebalik-balik antara metode cadangan dan metode penghapusan langsung ya. Ini berbeda dalam hal menjurnalnya. Perhatikan di sini. Kalau dalam metode cadangan, dia pada saat terjadinya, ini masih ada juga yang masuk ya Allah. Gini ya, Ibu memang tidak terlalu ini tidak pemarah lah, tidak terlalu ngoyo gitu ya. Tapi kalau misalnya minggu depan masih ada juga yang telat ya, misalnya Ibu udah bilang, oh, silakan masuk, Ibu kasih waktu hanya sekitar setengah jam lah. Kalau lebih dari setengah jam itu masih ada juga yang nggak akan Ibu izinkan masuk ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pencatatan taksiran kerugian piutang. Nah, untuk metode cadangan pada tanggal 31 Desember, nah bagaimana cara menjurnalnya? Yang didebit adalah kerugian piutang, yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang. Begini menjurnalnya untuk metode cadangan. Kalau untuk metode penghapusan langsung, tidak usah dilakukan taksiran kerugian piutang. Nah, kemudian pada saat pencatatan penghapusan langsung, nah tahu-tahu nanti ada yang bayar utang sama kita. Oke. Nah, wait, running of time 10 minutes more. Oke, jadi kita sekarang screenshot dulu ya. Screenshot dulu, nanti kan ada sesi yang kedua. Sebentar, kita screenshot dulu. Oke. 1, 2, 3. Udah tampilkan kamera semuanya. 1, 2, 3. Nah, tak kenapa screenshot di laptop Ibu tiba-tiba bermasalah ya, sudah pakai HP. Ya, oke. Yang kedua lagi ya. Layar yang kedua. Oke, ya. Lanjut lagi, share screen lagi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk pencatatan, jadi misalnya kalau ada si Budi, misalnya Budi ini udah bayar sama kita, ternyata dia dapat pinjaman di bank, jadi dia pailit. Nah, bagaimana cara kita hapus? Nah, cadangan kerugian piutangnya di debit, piutang dagangnya di kredit, ya, karena kita akan melakukan penghapusan dulu situ. Kemudian kalau untuk metode penghapusan langsung atau direct write method ini, nah
kerugian piutang yang di debit, piutang dagang yang di kredit. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Kemudian ketika kita penerimaan kembali. Nah, penerimaan kembali dari piutang yang sudah dihapus. Nah, kita dapat uangnya. Nah, kita terima kembali ya, terima kembali. Menjadikan piutangnya muncul lagi. Piutang dagangnya yang di debit, cadangan kerugian piutangnya yang di kredit. Nah, kalau yang penerimaan kembali untuk piutang yang sudah dihapus, piutang dagangnya yang di debit, kerugian piutangnya di kredit. Beda ya jurnalnya. Coba kalian perhatikan apa sih yang beda antara metode cadangan dan penghapusan langsung. Nah, yang bedanya itu kan kalau di penghapusan cadangan, metode cadangan ini kan cadangan kerugian piutang yang dikredit. Kalau yang di penghapusan langsung kerugian piutang yang dikredit. Ya, beda di pencatatannya. Kemudian mencatat kembali kita menerima uang lagi. Ternyata si Budi bayar 10 juta, dia udah bayar utang kan, sudah kita hapus dan kita munculkan lagi piutang dagangnya, kita dapat uang 10 juta. Nah, jadi jangan kita langsung aja dibikin kas piutang dagang, misalnya kita dapat uang, kita sudah buat penyisian piutang tidak tertagih, sudah kita sisihkan. Lalu tiba-tiba dia bayar, jangan langsung bikinkan kas dia di debit, tapi kita harus menghapuskan dulu cadangan kerugian piutangnya dan mencatatkan kembali piutang dagangnya, dimunculkan lagi akun piutang dagangnya, baru kita buat kas di debit, piutang di kredit. Begitu ya. Kita hapuskan dulu yang si penyisian piutang tidak tertagihnya ya. Begitu kalau untuk cadangan kerugian piutang baik yang cadangan, metode cadangan maupun metode penghapusan langsung. Nah, kalau ini kan Ibu udah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau di dalam buku KISO Ibu ada buku KISO dia di dalam bahasa Inggris. Nanti Ibu carikan e-booknya, kalian boleh belajar KISO melalui e-book ya. Tapi e-booknya itu dalam bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa ya, sambil memperbanyak pustaka Anda untuk belajar. Nah, karena kan kalau misalnya pergi ke kampus kan sekarang masih situasi seperti ini ya kan. Jadi kalau mau minjem buku agak sulit ya kan. Nah, boleh nanti Ibu carikan e-book KISO-nya, jadi kalian bisa belajar. Nah, kemudian tadi sudah sampai sini, kita lanjut ke nih. Nah, metode cadangan digunakan tadi ya udah Ibu jelaskan kalau metode cadangan itu jika kerugiannya cukup besar. Nah, kerugiannya cukup besar. Nah, jadi kerugian piutang tidak tertagih ditentukan melalui taksiran. Nah, jumlah piutang yang ditaksir tidak dapat ditagih, dicatat lagi ini ya. Ini tadi sudah ada tadi di tabelnya, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Jadi kalian baca aja yang ini adalah penjabarannya saja. Ini contohnya lagi. Contoh metode cadangan. Jumlah piutang yang ditaksir tidak dapat ditagih. Nah, PT Giat pada tahun 2013 melakukan penjualan kredit sebesar 200.000. Piutang yang belum dapat ditagih sampai tanggal 31 Desember. Ini ceritanya 200 juta, sorry ya, Ibu salah ngomong. Nah, oke. PT Giat ini pada tahun 2013 melakukan penjualan kredit sebesar 200 juta. Ya, jadi kalau metode cadangan itu kan transaksinya harus dalam jumlah yang besar. Kemudian piutang yang belum dapat ditagih sebesar 20 juta rupiah. Manajer kredit mengestimasikan bahwa piutang yang belum tertagih tersebut diantaranya sebesar 1 juta yang tidak mungkin dapat ditagih. Nah, jadi di dalam perusahaan itu yang dapat mengestimasikan piutang mana yang tidak dapat ditagih bagian manajer kredit biasanya. Nah, bagaimana caranya mencatatnya? Jadi perusahaan akan mencatat taksiran kerugian piutangnya. Nah, maka pada tanggal 31 Desember kerugian piutangnya di debit sebesar 1 juta, kemudian cadangan kerugian piutangnya sebesar 1 juta di kredit ya. Ini karena gini jadinya Ibu kecilkan dulu hurufnya, jadi nah seperti ini. Jadi pada tanggal 31 Desember kerugian piutangnya yang di debit sebesar 1 juta, cadangan kerugiannya yang piutangnya di kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau untuk pencatatan penghapusan piutangnya, nah bagian penagihan PT Giat pada tanggal 1 Mei memberikan persetujuan bahwa piutang PT Gigi sebesar 500.000 dihapus pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya. Jadi dia di bagian ada juga di dalam perusahaan itu bagian penagihan ya kan. Bagian penagihan ini
approve atau menyetujui bahwa piutang PT Gigi ini dihapus pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima. Jadi kadang ada yang sudah bertahun-tahun ya kan, kita mengharapkan dia dibayar, ternyata sudah tidak bisa lagi, ya udah kita hapus saja. Nah, kita hapus karena tidak mungkin dapat diterima, maka cara main jurnalnya adalah cadangan perugian piutang di debit Rp500.000, piutang dagangnya di kredit Rp500.000. Lanjut, penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Nah, ternyata PT Gigi ini akan membayar kembali pada tanggal 1 Juli. Dia membayar kembali. Nah, kita harus memunculkan lagi piutang dagangnya yang dengan cadangan kerugian piutangnya. Dimunculkan dulu piutang dagangnya 500.000, karena tadi kan sebelumnya sudah kita hapus ya. Nih ya, sudah kita kreditkan dia kan, cadangan kerugian piutang di debit, piutang dagang di debit, piutang dagang di kredit. Kita balikan lagi, dibalikan aja jurnalnya, dibalikan saja. Jadi nggak perlu pusing, dibalikan aja jurnal yang tadi yang kita hapus, piutang dagang yang di debit, cadangan kerugian di kredit. Nah, kemudian dia membayar, otomatis kita mendapatkan kas sebesar Rp500.000, piutang dagang sebesar Rp500.000. Oke. Nah, kita lanjut ke metode penghapusan langsung. Untuk metode penghapusan langsung, jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir. Nah, jadi apabila terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih, bagaimana cara mencatatnya? Kerugian piutang yang di debit, piutang dagang yang di kredit. Nah, jurnal untuk penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan sama dengan metode cadangan. Contohnya, pada bagian penagihan PT Awan pada tanggal 1 Mei 2013 memberikan persetujuan bahwa piutang PT Angkasa sebesar Rp400.000 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin lagi diterima pelunasannya. Nah, jadi bagaimana cara mencatat tanggal 1 Mei ini? Kerugian ini untuk metode penghapusan langsung ya, jangan kebalik-balik. Yang tadi kan untuk metode cadangan. Ini metode penghapusan langsung. Oke. Nah, Ibu perhatikan ya, Ibu sambil lihat juga kamera kalian ini ya. Oh, ada yang serius, ada yang ngantuk, ada yang sambil minum atau makan, ya kelihatan di sini. Nah, jadi tetap ya konsentrasi, kita sedang belajar ya, karena kita jam kuliah. Nah, kalian ini selama semester yang sekarang ini udah pernah ketemu langsung nggak di kelas atau bagaimana? Belum pernah ya? Udah, Bu. Udah pernah kalian? Udah. Udah pernah ketemu. Udah ditentukan nggak siapa ketua kelasnya? Belum. Nah, itu gunanya kalau harus ada ketua kelasnya ya kan. Mudah-mudahan kan pandeminya ini kan tahu-tahu ya, misalnya insya Allah mudah-mudahan ya. Udah nggak ada lagi corona misalnya, kan sudah ada misalnya vaksinnya sudah bekerja dan kalian semua udah hidup normal ya kan. Lalu kalian nanti mau foto angkatan atau kayak gimana, nggak ada yang mengkoordinir kelasnya, susah juga. Bagi dosennya juga misalnya kalau berhalangan hadir, ke siapa Ibu menghubungi ya kan, kok nggak ada ketua kelasnya. Nah, jadi kalian harus ada ya ketua